masih bisa berjumpa lagi, walaupun ya tetap kalian masih melihat kakak melalui handphone kalian. Kakak percaya kalau adik-adik semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu kepada setiap kami. Tuhan, kami percaya dimanapun kami saat ini berada, Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Perlindungan-Mu senantiasa untuk setiap kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau hadir Tuhan di hati setiap kami Tuhan Yesus. Agar pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan. Berkati rumah kami yang kami tinggali Tuhan Yesus. Berkati papa mama yang menemani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita harus semangat semuanya. Bangkit berdiri, kita akan menyanyikan markas iblis dihancurkan. Karena kita percaya ada kuasa Tuhan Yesus yang ada di dalam diri setiap kita. Oke. Semangat ya adik-adik ya. Jangan lupa tetap tersenyum. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya, tunjuk dirinya. Anak sekolah minggu, siap Tuhan, saksinya Tuhan, siap Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Ayo kita ulangi. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya, tunjuk dirinya. Anak sekolah minggu, siap Tuhan, saksinya Tuhan, siap Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, iblis dihancurkan. Haleluya, haleluya. Ayo adik-adik, kita percaya ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Di dalam diri setiap kita ada kuasa Tuhan Yesus. Semuanya bertepuk tangan. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba
kita akan sembah Dia, Tuhan kita yang benar, Tuhan kita yang besar. Kita persiapkan hati kita. Mari hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pujian ini menjadi doa kita, bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan senantiasa menjaga adik-adik di rumah. Tuhan senantiasa melindungi kita semua, adik-adik dan juga kakak-kakak di sini. Adik-adik, mari kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tak terbatas kebaikan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kita katakan sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, yes. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semuanya dapat Kau lakukan Tuhan, untuk setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat kami tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ayo adik-adik katakan. Di saat ku tak berdaya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Haleluya Yesus. Mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu ada untuk setiap kami Tuhan Yesus. Mukjizat-Mu ada untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Untuk setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu Tuhan Yesus. Ajarlah kami Tuhan, untuk
untuk kami tetap Tuhan berharap kepadamu Tuhan Yesus. Sekalipun tidak baik keadaan kami Tuhan Yesus, tapi kami mau percaya Bapa, bahwa Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah sahabat kami, Raja kami Tuhan, yang akan senantiasa menyatakan kuasanya bagi setiap kami. Tuhan, jika saat ini Tuhan tidak baik keadaan kami, karena adanya pandemi ini Tuhan, kami tidak bisa bersama-sama Tuhan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di dalam diri setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan, Engkau yang senantiasa melindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, ajarlah kami menjadi anak-anak yang mau takut kepadamu Tuhan Yesus. Anak-anak yang mau dengar-dengaran kepadamu Tuhan Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, boleh mengambil sesuatu Tuhan dari firman-Mu. Kami mendapat sesuatu dari pengajaran firman-Mu Tuhan Yesus yang akan dibawakan kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami memperoleh kekuatan baru Tuhan. Sehingga kami memperoleh sesuatu yang baru Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami tetap berfokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa harus dipersiapkan Alkitabnya ya. Dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan hatinya dan pikirannya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ini Kak Tiar. Hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya, siapkan hatimu, lipat tanganmu, tutup matamu. Dengarkan Kak Tiar untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Sekalipun kami online Tuhan Yesus, kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami tahu firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, pelita bagi jalan-jalan kami. Tuhan, kami semua anak-anak kami yang ada di rumah, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan hati yang gembira Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita mau masuk kebenaran firman Tuhan. Kak Tia mau sampaikan firman Tuhan tentang pengintai yang 12 orang ya. Waktu bangsa Israel itu mau masuk ke tanah Kanaan, tetapi saat itu mereka belum bisa masuk langsung ke tanah Kanaan. Nah, jadi saat itu Tuhan berbicara kepada Musa, ya. Musa akan memilih ya untuk 12 orang untuk mengintai masuk ke tanah Kanaan. Musa memilih ya itu. Jadi dipilih untuk pemimpin-pemimpin. Waktu itu bangsa Israel kan ada 12 suku. Jadi setiap suku itu dipilih satu orang. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa supaya dipilih pemimpin-pemimpin dari setiap suku untuk masuk mengintai ke tanah Kanaan saat itu. Jadi adik-adik dipilih untuk memimpin ya. Kita coba ya lihat Alkitabnya, ambil Alkitabnya sekarang. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Sebelum Kak Tiar mau sampaikan firman Tuhan, kita baca dulu firmannya ya. Kak Tiar bikin tema saat ini tentang firman Tuhan kita, kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Itu nanti kita ambil ayat penuntun firmannya diambil dari Bilangan 13. Ayo kita buka dulu ya, Bilangan 13. Kita baca dulu terlebih dahulu
Bilangan 13 sebenarnya ayat 1 banyak ya, ayat 1 sampai 33. Tapi nanti Kak Tiar bisa bagi-bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama kita baca dulu dari ayat 4 sampai 15. Ya. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Yakur, dari suku Simeon, Sapat bin Hori, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune, dari suku Isakhar, Yigal bin Yusuf, dari suku Efraim, Hosea bin Nun, dari suku Benyamin, Palti bin Ratu, dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi, dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi, dari suku Dan, Amiel dan Gemalia, dari suku Asher, Setur bin Mikael, dari suku Naftali, Nafi bin Wopsi, dari suku Gad, Guel bin Maki. Jadi adik-adik, itu Tuhan berfirman kepada Musa, dia akan memilih 12 suku untuk mengintai untuk ke tanah Kanaan. Tadi Kak Tiar sudah baca, nanti adik-adik juga bisa baca ulang lagi supaya lebih hafal lagi. Setelah itu Musa mengutus mereka ke tanah Kanaan. Yang mereka yang 12 orang itu yang dipilih menjadi pemimpin itu. Nih ya. Jadi mereka pergi ke sana melihat bagaimana di sana keadaannya. Apakah di sana katanya tanah yang mereka mau tuju itu makmurkah? Apakah kuruskah tanahnya? Apa gemuk-gemukkah tanahnya? Apakah orang-orangnya di sana itu kuatkah? Apa lemahkah? Apa mereka berkelompok-kelompok? Ya, gitu. Jadi mereka disuruh untuk mengintai ke sana, ya, adik-adik. Dan tapi saat mereka masuk ke tanah Kanaan, wah, mereka melihat tanahnya sih memang subur, bagus, makmur, ya. Tapi mereka melihat orang-orang yang di sana di tanah Kanaan itu ada namanya orang enak, ya, di sana badannya besar-besar, kuat-kuat. Mereka itu seperti belalang, kecil-kecil. Ibaratkan kalau berperang, siapa yang pernah mengingat Goliat yang besar? Waktu kita cerita tentang Daud dan Goliat, besar si Goliatnya. Ya mungkin kira-kira seperti itu besar-besarnya di tanah Kanaan itu. Yang 10 orang, ya, 10 orang penuh dengan ketakutan. Mana bisa ini kita lawan? Kita pasti kalah, bangsa Israel pasti kalah. Kita kan kelihatan kecil-kecil seperti belalang, ya, kecil-kecil kitanya. Kita takut mungkin kita kalah. Lihat tuh, mereka tinggi besar, mereka kuat kelihatannya. Sementara kita kecil badannya, kelihatan lemah. Ya, mereka lupa, ya, bahwa sebenarnya bukan mereka yang berperang nanti, tapi mereka bersama Tuhan, ya. Tetapi adik-adik, ada 2 orang yang yakin, dia percaya bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan itu, bisa merebut itu tanah yang makmur dan subur itu, yang gemuk itu. Mereka percaya mereka juga bisa mengalahkan orang-orang yang tinggi seperti raksasa yang ada di sana. Karena mereka tahu, ya, karena mereka tahu bersama Tuhan mereka bisa, ya, mereka sanggup. Tapi karena ada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena kekuatan daripada Tuhan Yesus, ya, adik-adik. Yang namanya itu, yaitu yang 2 orang tadi, 10 orang itu mereka ketakutan. Tetapi ada 2 orang yang percaya kepada Tuhan, namanya Kaleb dan Yosua, ya. Kaleb dan Yosua, ya. Kita bisa si Kaleb tetap berkata-kata positif, ya. Berkata-kata positif.
dia tidak mau berkata-kata negatif, dia tidak mau melemahkan teman-temannya, melemahkan bangsa Israel supaya mereka penuh dengan ketakutan, ya. Tetapi si Kaleb dia mengatakan kata-kata positif bahwa mereka pasti bisa mengalahkan bersama dengan Tuhan. Nih, adik-adik, kalau mau jadi pemimpin juga kamu nanti ya di sekolah, mungkin kalau sekarang masih SD mungkin jadi ketua kelas, ya, jadi wakil ketua kelas. Kalau kamu masih di sekolah, ya, disuruh guru mau. Jadi kalian juga adik-adik harus belajar berkata-kata positif, ya, bukan berkata-kata negatif. Ya, seperti mungkin kalian ada di rumah, ada adikmu, ya, kamu jangan selalu katakan adikmu kata-kata negatif, kata-kata yang mencengkelkan adikmu, yang membuat adikmu takut. Tapi perkatakan kata-kata positif, ya, jangan suka berantem. Contohnya kalau kalian lagi sedang bermain di rumah, rebutan mainan, kamu jangan langsung rampas, sekalipun itu milikmu. Adikmu mau pakai, kamu jangan langsung rampas dan kamu memperkatakan kata-kata negatif kepada adikmu. Tidak boleh, tapi kita belajar memperkatakan kata-kata positif. Katakan, ayo adik, kita bermain bersama-sama, ya, kita bermain sama-sama gitu. Diajarin adiknya, jangan malah dipukul atau dikatakan kata-kata negatif, tapi perkatakan kata-kata positif. Jadi adikmu juga sayang kepada kamu. Jadi seperti itu adik-adik semuanya. Si Kaleb dia tetap berkata-kata positif. Waktu mereka mau sudah pulang, ya, mereka pulang dari sana, cuman 2 orang yang menyatakan mereka bisa mengalahkan itu, ya. Coba kita baca lagi ayat 30 tentang si Kaleb, ya. Ayat 30. Kalau tadi ayat 4 sampai 15. Sekarang kita mau, karena si Kaleb memperkatakan kata-kata positif, Kaleb berkata seperti ini. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi si Kaleb berkata kepada Musa setelah mereka pulang dari tanah Kanaan yang dari pengintai itu, dia bisa mengatakan kepada Musa bahwa mereka bisa mengalahkan itu. Yang paling hebatnya lagi, ya, karena waktu itu kan si Musa berkata, mereka akan membawa hasil yang baik dari Kanaan itu. Musa dan Yosua, ya, Musa dan Yosua membawa anggur. Anggurnya kalau di sini anggur standar kecil-kecil, ya adik-adik, kecil-kecil. Tetapi waktu Kaleb dan Musa memotong anggur itu 1 tandan begitu, adik-adik, luar biasanya, saking suburnya di tanah Kanaan itu, anggurnya besar tandannya, sampai mereka membawa 1 tandan aja 2 orang, ditandu sama mereka berdua, si Kaleb sama Yosua, ya. Jadi luar biasa. Tapi kamu mungkin berkata, di mana si Yosua? Tadi waktu di sini dikatakan Yosua itu tidak ada ditulis dari ayat 4 sampai ayat 15. Nih saya terangkan, ya. Sebenarnya si Musa yang memberikan nama Yosua, ya. Karena di ayat 16 dikatakan di sini, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua, ya. Hosea tadi dari suku Efraim, ya. Sebenarnya namanya Hosea bin Nun, ya. Tetapi Musa memberikan nama lagi kepada dia, namanya Yosua, ya. Yosua, ya, dia dikasih nama yang luar biasa.
Tuhan kasih hikmat kepada Musa. Jadi Hosea bin Nun itu jadi ditambah namanya, diberikan namanya menjadi Yosua gitu ya. Si Yosua itu bersama Kaleb memperkatakan terus kata-kata positif, karena mereka pasti bisa mengalahkan orang-orang enak, orang-orang yang raksasa itu yang ada di tanah Kanaan itu ya. Jadi luar biasa. Tadi Kak Tiar sudah bilang mereka membuat dari hulu itu anggur yang pertama kali panen, luar biasa besar anggurnya. Satu tandan aja mereka membawa 2 orang. Dia bilang kepada Musa, Musa lihat tuh, kita akan rebut, kita bisa gitu. Seperti tadi di ayat 30 itu, kita bisa mengalahkan mereka. Lihat nih, di sana tersedia susu dan madu. Lihat itu tanahnya luar biasa, tanahnya subur dan makmur. Lihat nih, kami bawa anggur, tandannya besar, anggurnya besar ya. Lihat, luar biasa. Jadi semuanya kita percaya kalau kita bersama Tuhan, pasti Tuhan memberikan musuh-musuh kita kepada kita sendiri. Jadi mereka percaya. Sempat mereka memang bangsa Israel marah kepada Kaleb dan itu si Yosua tadi dibilang, kamu mau mematikan kita ya? Kita keluar dari Mesir, kita mau mati kau bikin. Tapi Kaleb tetap memperkatakan hal positif, mengatakan supaya hatinya bangsa Israel tetap tentram, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kaleb dan Yosua memperkatakan hal-hal positif ya. Jadi adik-adik semuanya juga harus memperkatakan hal-hal positif dimanapun kita berada. Yang ketiga, yang 10 orang itu selalu memperkatakan hal-hal negatif ya. Mereka memperkatakan tidak mungkin kita bisa melawan itu, mereka raksasa, mereka besar ya. Jangan kita seperti orang-orang yang 10 orang tadi ya. Mereka 10 orang penuh dengan ketakutan. Mereka tidak percaya kekuatan daripada Tuhan Yesus. Mereka tidak yakin bagaimana Tuhan Yesus menuntun mereka dari Mesir sampai di tempat itu. Mereka lupa hal itu. Jadi adik-adik semua, kita belajar untuk berpikiran positif ya. Pikirkan perkara-perkara surgawi, pikirkan pikiran positif kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekolah pun sekarang jangan kamu bilang, guru itu kasih tugas terus, guru saya tidak pengertian. Bukan, guru-gurumu juga di sekolah, dia sudah berusaha bagaimana kamu supaya bisa juga belajar dengan baik di rumah. Jadi adik-adik jangan main game, jangan perkatakan ini. Tapi apa juga yang Tuhan kirim dari sekolah pelajaran, kamu kerjakan dengan baik ya. Supaya nilaimu baik, nilaimu bagus. Nanti kalau kita sudah normal sekolah, kamu tetap, sekalipun kau di rumah, kamu tetap mendapat nilai yang maksimal, nilai yang memuaskan ya. Belajar ya. Belajar untuk memperkatakan hal-hal positif, tapi bukan hal-hal negatif seperti yang dikatakan oleh Kaleb ya. Belajar, dan kita bisa sambung lagi seperti yang dikatakan yang 10 itu ayat 31 dan 33 ya. Ini ayat terakhir yang Kak Tiar bacakan kepada kalian supaya kita terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita baca yuk adik-adik, buka lagi ya. Yang ketiga, yang 10 orang berkata-kata negatif ya. Ayat 31 sampai 33 ya. Kita baca ya. Dengarin, Kak Tiar baca, kamu perhatikan Alkitabmu. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang
memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Itu yang dikatakan oleh yang 10 orang pengintai tadi. Mereka berkata-kata yang membuat bangsa Israel penuh dengan ketakutan. Jadi adik-adik, kita belajar ya berkata-kata dengan positif seperti Kaleb tadi dan Yosua, bukan seperti pengintai yang 10 orang ya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yakin penyertaan Tuhan Yesus, dia sanggup mengubahkan yang negatif menjadi positif ya. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, anak-anak Kak Tiar yang ada di rumah saat ini, semuanya kita mulai belajar berpikiran positif, bukan berpikiran negatif ya. Itu firman Tuhan yang Kak Tiar sampaikan. Saat ini kamu baca lagi Bilangan ya. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 ya, supaya adik-adik yang di rumah yang sudah bisa baca dengan jelas, supaya kamu lebih mengerti lagi ya. Oke, sekarang kita mau masuk di dalam ayat hafalan. Diperhatikan ayat hafalan kita yang diambil dari Yosua 1 ayat 9 ya. Yosua 1 ayat 9 sesuai dengan tema firman kita, teguhkan dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Yosua 1 ayat 9. Yang kelas besar, yang 1 ayat itu kamu bisa hafal. Yang kelas kecil yang ayat B aja, Yosua 1 ayat 9b. Tapi kelas besar Yosua 1 ayat 9 ya. Ya, itu yang Kak Tiar sampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam sehat dari Kak Tiar. Kemanapun kamu mau keluar, kamu tetap pakai masker dan tetap kamu berdoa. Tuhan melindungi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita sudah selesai kebenaran firman Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami belajar untuk berpikiran positif, bukan berpikiran negatif. Seperti Kaleb dan Yosua, kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan. Dan begitu juga kami Tuhan, anak-anak kami yang sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan Yesus, penyertaan-Mu buat mereka. Berkati papa mama mereka, berkati kakak adik mereka Tuhan Yesus. Mereka sekalipun mereka di rumah, Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dijauhkan dari virus-virus apapun Tuhan Yesus. Engkau melindungi mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau mencukupkan kebutuhan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan kakak-kakak kami Tuhan Yesus, yang memimpin pujian, yang main musik, dan juga Tuhan yang merekam online ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah selesai memuji menyembah Tuhan. Tadi seperti kata firman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Gimana caranya kita meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita? Dengan cara kita harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah selesai memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh tinggal di hati kami Tuhan, dan dapat kami lakukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang sudah mengajarkan firman-Mu kepada kami. Tuhan, Engkau juga berkati kami Tuhan Yesus, berkati kesehatan kami Tuhan Yesus, berkati Tuhan pelajaran kami Tuhan Yesus,
Biar kiranya kasih-Mu senantiasa Tuhan menjagai kami Tuhan. Kami berdoa, berkati juga papa mama kami Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan papa mama, berkati usaha papa mama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau berkati keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.